Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan review peralatan yang digunakan untuk PLTS backup. Ini pesanan dengan kapasitas inverter 2000 watt. Jadi ini box yang dalamnya ada peralatan SCC dan inverter. Tampilan depannya sangat sederhana sekali, hanya tombol on off dan lampu pilot lamp. Di bagian sebelah kanan ini ada grill untuk exhaust, pembuangan udara panas dari dalam box. Di bagian sebelah kiri kita lihat di sini ada kipas inlet, ada dua buah kipas, gunanya untuk menyedot udara dingin dari luar dan mendinginkan kit-kit yang ada di dalamnya. Di bagian atas ini sudah tersedia kabel gland untuk pemasangan kabel input dari panel surya. Di atas ini ada dua kabel gland ya. Kemudian yang satunya untuk kabel output inverternya. Jadi nanti kabel 220 volt keluar dari situ. Terus kita ke bagian baterai. Baterainya di sini menggunakan lithium Narada. Ini sudah dites kapasitas 3,9 kWh 80 ampere. Jadi penggunaan normal mungkin bisa di 3,4 atau 3,5 kWh. Kabel input ke inverter ada dua. Ini untuk box ATS. Di dalamnya ada ATS dengan kapasitas rating 63 ampere. Lengkap dengan dua pilot lamp dan ini ada tiga kabel gland untuk inputan dan output dari boxnya. Ini di depan sudah ada dua pilot lamp, indikasi PLN dan indikasi untuk PLTS. Lanjut di bagian panel suryanya, ini dia bentuknya. Ini akan mendapat 4 lembar panel surya dengan ukuran per lembarnya ini 200 watt, merek ST Solar, dan modulnya ini monokristalin. Jadi untuk sistem 12 volt ya, VOC nya itu di angka 21,8 volt. Kita lihat dulu untuk bentuk sel modul fotovoltaiknya. Ini tiap-tiap selnya sudah dibekali dengan 11 busbar aktif. Jadi busbarnya sangat banyak. Ini yang saya sukai. Produksinya dari energi itu bisa maksimal kalau punya busbar yang banyak. Sekarang kita akan lihat di bagian dalam box ini. Dalam box ini seperti ini ya. Bagian dalamnya itu sudah ada inverter dengan tipe low frekuensi. Ini drivernya dan inverternya. Di bagian bawah ada trafo toroid berkekuatan 2000 watt. Kemudian di bagian atas ini untuk solar charger controller, ada Esan, ini yang tipenya MPPT. Kemudian beberapa MCB. Dari kabel di bawah yang inputan baterai ini ada dua, menggunakan terminal semua. Di sini juga ada untuk kabel plusnya masuk ke MCB, ada dua. Satunya ini untuk soft start dengan resistornya 7,5 ohm, resistor 5 watt. Kemudian ini hanya di jumper saja sebenarnya, pemasangannya mudah. Kemudian MCB utama itu 100 ampere ratingnya. Ini seperti ini menyalakannya, soft start dinyalakan, sudah nyala. Jadi BMS di baterai pak itu tidak akan protek. Di bagian atas ini ada MCB dari SCC yang menuju ke baterai. Ini ada dua kabel ukuran 10 mili dan ini yang dari SCC nya ini pakai 4 mili, ada dua. Rating MCB di 40 ampere. Untuk input yang masuk ke SCC rating 32 ampere. Ini sudah sangat cukup karena panelnya juga hanya 4 lembar.
200 WP, jadi rating maksimal di 800 watt peak. Ini kabel yang masuk ke baterai nanti di sini bergabung di terminal sini. Kemudian nanti diteruskan kabel yang ke arah baterai pak. Nah, itu dia di bawah. Jadi untuk nyalakan inverter seperti ini, MCB yang soft start kita nyalakan dulu. Ketika LVD sudah nyala, baru MCB utama kita nyalakan. Nah, setelah MCB utama nyala, baru soft start ini kita matikan lagi. Cukup simpel sebenarnya. Ini kita lihat baterainya di sini masih sedikit isinya. SOC-nya juga tidak nyala. Voltasenya 45 volt, ini sangat rendah. Kita nyalakan SCC-nya. 2 MCB ini harus naik semua. Ini tampilan dari MPPT merek Eson Power. Ini baterainya, indikasi persentasenya sangat rendah. Jadi seperti ini ya. Nanti kalau panel surya kabelnya sudah dipasang, baru MCB ini dinaikkan. Nah, sekarang kita coba untuk nyalakan mesin inverternya. Oke, ini dia tampilannya ya. Lampu indikator ini akan nyala berwarna hijau. Ini inverter sudah aktif. Jadi seperti ini ya. Inverter sudah aktif. Dan ini outputnya sudah siap digunakan. Sebelum dipasang ke lokasi, ini saya sedang menguji untuk inputan dari panel surya. Modul panel surya saya seri sehingga voltasenya sekitar 80 sampai 90 volt. Ini sekarang saya koneksikan dengan baterai. Voltase bisa drop di 67 volt. Baterainya sudah mulai mengisi. Jadi 24%. Ini ya, 0,2 ampere pengisian ke arah baterai. Ini posisi panel surya juga tidak maksimal terkena sinar matahari, jadi tidak bisa mengisi full. Ini tanda ketika baterai sedang mengalami proses charging. Kita cek untuk ampere yang masuk ke bagian baterai. Ini dia, 0,5 ampere. Karena posisi panel surya juga kurang sempurna, jadi seperti ini. Lampu indikator di baterai juga nyala satu. Oke, jadi ini hasil instalasi di lokasi. Ini di rumah pelanggan. Jadi sudah saya pasang di bagian tembok ini. Baterainya di bagian bawah, supaya lebih mudah untuk monitoring ya. Jadi pemasangan unitnya seperti ini. Ini untuk baterainya, karena menghadap ke atas ini saya tutup dengan lakban supaya kotoran tidak masuk di bagian port-port RJ45 nya. Ini kalau kena debu-debu jadi masih cukup aman lah. Kita lihat dulu di bagian dalam. Ini untuk hari ini pengisian sudah mencapai angka 4,7 ampere, sekitar 200-an watt. Ini 4,6 ampere.
Jadi seperti ini untuk pemasangan di lapangan. Semua kit sudah bekerja dengan baik. Nanti tinggal tes untuk penggunaan beban-beban di bagian rumah. Ini kabelnya yang dari inverter masuk ke bagian ATS. ATS-nya di sana. Saya pasang dekat kWh meter PLN. Untuk bagian kipas ini diusahakan kalau masang jangan sampai mepet ke tembok ya, supaya pendinginannya sempurna.